Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ameliakin, Stambuk F5511717104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit sistem informasi. Ya, pertama-tama kita ke pengertian audit sistem informasi. Apa sih pengertian sistem informasi itu? Ya, jadi pengertian audit sistem informasi itu adalah proses pengumpulan dan evaluasi data-data untuk menentukan apakah sistem komputer ini telah dapat melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga integritas data, membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif maupun efisien. Ya, jadi pentingnya audit sistem informasi untuk sebuah organisasi agar dapat menghindari yang pertama, kerugian akibat kehilangan data. Karena tujuan utamanya adalah untuk integritas data, artinya kerugian kita bisa mengurangi resiko akibat kerugian kehilangan data. Yang kedua, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Jadi di sini kalau sudah efektif dan efisien sistemnya, maka itu risiko kesalahan proses dalam komputer kita bisa hindari atau dikurangi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Ya, jadi di sini kalau auditor sudah memeriksa sistem dan teknologi informasinya, nanti auditor tersebut sudah bisa menilai apakah sistemnya sudah efektif atau tidak. Yang keempat, kerugian karena penyalahgunaan komputer. Nah, itu sangat rahasia untuk sistem informasi tersebut. Nilai hardware, software, dan personil sistem informasi. Jadi di situ audit bisa menilai harga hardware-nya, software-nya, lalu personil atau SDM yang terkait dengan sistem informasi tersebut. Selanjutnya pemeliharaan kerahasiaan informasi. Ya, dan di dalam perusahaan tersebut itu yang paling penting adalah data perusahaan, karena data perusahaan tersebut sangatlah rahasia. Penyalahgunaan komputer yang biasanya terjadi. Yang pertama ada hacking, yang kedua ada yang menyebarkan virus, lalu yang ketiga mengakses fisik komputer secara ilegal, dan ada pula yang menyalahgunakan hak akses. Ya, beberapa jenis penyalahgunaan komputer dapat dijelaskan. Yang pertama itu dapat merusak aset. Jadi kalau diakses secara ilegal di sini dapat merusak aset. Contohnya hardware komputer, atau bisa dirusak softwarenya dengan menanamkan virus di dalam jaringan komputer dan sistem informasinya. Yang kedua, pencurian aset. Misalnya pencurian data-data yang penting bagi sebuah perusahaan, karena aset sistem informasi tadi ada berupa hardware, software, dan data. Yang ketiga itu ada modifikasi aset. Nah, di sini contohnya seperti misalnya data yang awalnya sudah betul, karena seseorang menyalahgunakan komputer yang ada di kantor, maka dia bisa merubah data-data tersebut. Yang keempat, terdapat pelanggaran privasi seperti melakukan akses ilegal terhadap akun seseorang dengan merusak aset. Yang kelima, otoritas aset, seperti yang seharusnya dia nggak boleh login ke sistem atau tidak boleh mengakses ruangan tempat sistem informasi tersebut, malah dia salah menggunakannya. Dan yang terakhir ada kejahatan fisik terhadap personil. Itu contohnya seperti penyalahgunaan komputer yang biasanya terjadi di organisasi atau di sebuah perusahaan. Selanjutnya itu ada bagian dari tujuan audit sistem informasi tersebut.
Yang pertama, perlindungan aset yang terdiri dari hardware, software, SDM, dan data tersebut. Itu harus dilindungi oleh sistem pengendalian internal. Yang kedua, integritas data. Integritas data itu terkait dengan keakuratan data, kebenaran data. Maka jika data tidak dipelihara, maka organisasi tidak akan mendapatkan representasi data yang benar untuk suatu aktivitas dan menghasilkan pengambilan keputusan yang valid. Nah, yang ketiga itu efektivitas sistem. Itu terkait dengan tepat guna karena manajemen membutuhkan hasil yang efektivitas untuk mengambil sebuah keputusan apakah sistem informasi terus dilanjutkan atau harus dihentikan untuk proses modifikasi tersebut. Nah, yang keempat, efisiensi sistem atau yang berhubungan dengan penghematan. Jadi, dengan menggunakan sumber daya minimum untuk menyelesaikan suatu tujuan objek, variasi sumber daya terdiri dari mesin, waktu, periperal, SW, sistem, dan pekerja lainnya. Nah, selanjutnya, aspek apa saja yang akan diaudit di dalam sistem informasi. Nah, yang pertama itu aspek yang akan diperiksa atau diaudit adalah terkait dengan conformance atau kesesuaian. Jadi, maksudnya adalah sistem informasinya itu lebih difokuskan kemana saja, apa tujuan dari membuat sistem informasi, atau tidak jadi di dalam kesesuaian ini yang dinilai adalah kerahasiaan dari data, apakah datanya itu cukup aman atau cukup terjamin kerahasiaannya, terutama itu integritas data atau kebenaran data untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian yang ada, kayak gitu. Nah, yang kedua itu terdapat performance atau kinerja. Jadi, pada kelompok ini, audit sistem informasi ini difokuskan untuk memperoleh atas aspek kerjanya. Jadi, yang dinilai di sini adalah efektivitas, tepat guna, dan efisiensi. Itu penghematan dan handal sistem. Contohnya, sistem informasi itu punya error yang minim atau kurang. Nah, pada audit sistem ini terdapat ruang lingkup. Yang pertama, auditor itu mengidentifikasi sistem yang ada, nah, atau yang sedang berjalan. Yang kedua, itu auditor harus memahami seberapa pentingnya sebuah sistem informasi yang ada di sebuah perusahaan untuk mendukung kebutuhan strategis dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, auditor harus mengetahui bidang mana saja yang didukung oleh sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Yang keempat, itu auditor harus menganalisa seberapa penting data atau informasi yang diinputkan di dalam sistem informasi. Dan yang kelima, auditor harus mengetahui hubungan atau keterkaitan antara pengelolaan sistem dan transfer informasi. Jadi auditor harus paham betul antara datanya dan bagaimana cara mengelola datanya tersebut, karena auditor harus bisa mengidentifikasi apakah ada gap atau kesenjangan antara gap sistem dan kesenjangan. Jadi auditor harus bisa mengakomodir seluruh kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, auditor disarankan untuk membuat pemetaan mengenai aliran informasi yang ada di dalam perusahaan. Contohnya, aliran sistem informasi. Iya, jadi dia harus membuat map atau gambar terkait aliran atau flow dari informasi yang ada. Selanjutnya, terdapat audit status atau tahapan audit. Berikut adalah tahapan proses audit. Yang pertama, approved audit charter atau
piagam audit yang disetujui. Nah, untuk bisa lanjut ke peran dan fungsi audit, harus disepakati di audit charter ini, karena di audit charter ini mempunyai tanggung jawab manajemen serta tujuan dan pendelegasian wewenang. Nah, yang kedua adalah audit planning. Adapun rencana audit planning meliputi lingkup audit atau proses apa saja yang akan diaudit. Misalnya tujuannya apa, jadi semua itu harus direncanakan terlebih dahulu. Lalu kriteria audit berdasarkan kebijakan apa saja yang dibutuhkan di dalam pengembangan audit ini. Nah, selanjutnya tim audit di sini bermaksud adalah orang-orang yang akan melakukan audit ini. Nah, kemudian yang ketiga itu terdapat risk assessment atau resiko ancaman yang akan menimbulkan kerentanan aset dan menyebabkan kerugian seperti aset fisik dan aset informasi. Selanjutnya, yang keempat itu risk analysis purpose. Itu untuk membantu auditor dalam menentukan audit, untuk membantu mengidentifikasi resiko dan ancaman kepada sistem informasi dengan kontrol manajemen dan mengambil keputusan pendukung audit yang beresiko. Nah, yang keempat itu terdapat performance of audit work atau kinerja audit. Nah, berikut tipe-tipe kinerja audit. Yang pertama itu terdapat personal audit, yang kedua keuangan audit, dan ketiga terintegrasi dalam hal keuangan, administrasi, pemenuhan, dan penyedia layanan. Karena itu audit tersebut memiliki prosedur yang sesuai, informasi yang sesuai, yang dikumpulkan menarik sesuai. Nah, adapun susunannya sebagai berikut, seperti observasi, catatan tertulis, respondasi, rekapan bisnis, dan dokumentasi. Dan terakhir itu terdapat post follow up. Nah, itu perlu dilakukan untuk mengetahui keseriusan audit dalam menindaklanjuti hasil audit, karena ini menghasilkan proses terakhir. Nah, agar auditor bisa lebih memahami komitmen manajemen agar dan prospek kerjasama antar auditor dengan sebuah perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada definisi kontrol. Yang pertama, kontrol objective of cost, yaitu pernyataan tujuan sebuah perusahaan. Kedua, manajemen objektivitas dengan menjelaskan bagaimana sasaran perusahaan akan dipenuhi. Yang ketiga itu internal control, yaitu memastikan bahwa kontrol pencapaian manajemen telah direncanakan dan dieksekusi secara bertahap. Dan selanjutnya risk control atau disebut dengan planning, organizing, dan directing. Nah, ketiga kontrol ini akan mencakup pekerjaan manajemen dengan menyusun sasaran atau tujuan, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, dan menetapkan otoritas terhadap rencana tersebut. Kemudian, pada sistem of internal control yang terdiri dari control environment, organizing, dan control framework. Nah, sekian materi dari saya. Karena penjelasan ini masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan.